Jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos yang berbahagia. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita pada kaki kami dan terang pada jalan hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menerangi setiap kehidupan kami, pemirsa Klavos yang siapkan hati untuk mendengarkan firman di hari ini. Biarlah semua kami boleh menangkap suara Tuhan dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi sekalian kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, karena kami percaya hanya Roh Kuduslah yang dapat membuat firman yang kami dengar itu kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba yang berkata-kata, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan, diberkatilah seluruh kehidupan kami. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Keluaran pada pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Nah, kita akan membaca bagian kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca bagi saudara. Menyeberangi laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah air sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang-orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya, orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir di tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhampar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel
betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini sangat luar biasa. Mengapa saya katakan sangat luar biasa? Karena ketika kita membaca cerita ini, kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan bangsanya, bangsa Israel. Tuhan menuntun, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka dari musuh mereka, yaitu Mesir. Nah, pertanyaan saya untuk saudara, apakah di dalam perjalanan kehidupan saudara, ketika saudara ada di dalam masalah, di dalam persoalan, apakah engkau bisa merasakan atau engkau percaya kalau Tuhan, tangan Tuhan sanggup menolong saudara ataukah tidak? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita di tahun yang baru ini. Karena banyak orang Kristen bisa berkata bahwa saya percaya Tuhan menolong saya, tapi sebenarnya mereka tidak percaya kalau Tuhan itu bisa menolong mereka. Buktinya apa? Ketika mereka ada dalam masalah, ketika mereka ada dalam persoalan, mereka malah jadi orang Kristen yang hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran, suka bersungut-sungut, dan itu yang mereka alami di dalam perjalanan hidup mereka. Nah, kita belajar lewat apa yang dialami oleh bangsa Israel, bagaimana tangan Tuhan itu betul-betul menolong perjalanan hidup mereka. Bagaimana mereka bisa melihat kalau Tuhan itu, Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia sangat mengasihi umatnya. Ketika umat ada dalam masalah, umat ada dalam persoalan, Dia pasti akan menolong dan menyertai kehidupan umatnya. Kita tahu bahwa ketika Israel keluar dari Mesir, itu adalah cara Allah sendiri untuk membawa umat ini harus keluar dari tanah Mesir. Karena firman Tuhan mengatakan mereka berdoa berseru-seru kepada Tuhan karena mereka sangat tertindas di Mesir. Lalu Tuhan mendengarkan doa mereka dan Tuhan mengutus Musa untuk membawa mereka keluar dari Mesir ke tempat yang ditunjukkan Tuhan bagi mereka. Dan dikatakan waktu Tuhan menuntun perjalanan hidup mereka, bangsa Mesir mengejar mereka dan bangsa Mesir ingin mengambil mereka kembali. Tetapi kita lihat saudara, di tengah-tengah situasi yang terjepit sekalipun dikatakan waktu Musa membawa bangsa Israel, di depan mereka adalah Laut Teberau dan di belakang mereka adalah musuh mereka. Nah, mereka sudah terjepit dan tidak tahu harus lari kemana. Tetapi apa yang terjadi saudara ketika Tuhan berfirman kepada Musa? Dikatakan kalau kita baca pada ayatnya yang ke-15, di sini firman Tuhan, kita lihat firman Tuhan berkata bagi kita, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tuhan berfirman kepada Musa. Dan dikatakan ayatnya yang ke-16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Luar biasa saudara, apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa itu terjadi seperti apa yang Tuhan katakan kepada Musa. Diminta Musa mengangkat tangan dan berkata kepada air itu, akhirnya laut itu terbelah dan orang Israel berjalan di tempat yang kering. Air di sisi kanan dan sisi kiri menjadi tembok bagi mereka. Nah, ini mau mengatakan kepada kita dari sejarah perjalanan bangsa Israel, kalau saudara dan saya memiliki firman di dalam hidup kita, maka percayalah firman itulah yang akan menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, banyak orang Kristen berkata bahwa dia punya iman. Tetapi masalahnya ketika dia ada dalam persoalan, dia tidak bisa menang atas masalahnya. Padahal dia katakan dia punya iman. Saya katakan bagi saudara, kita berkata kita punya iman saja tidak cukup kalau tidak ada firman dalam hidup kita. Iman tanpa firman itu tidak akan terjadi.
ada firman, ada iman. Nah, oleh karena itu Musa tidak mungkin mengangkat tangan, dia tidak mungkin berkata, saya punya iman, saya bisa membelah laut itu. Tetapi ada firman yang diperkatakan. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka apa yang dikatakan lewat firman itu terjadi. Seperti apa yang dikatakan oleh Musa. Musa bertindak karena ada firman yang dia dengar. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Apapun masalahmu, apapun kesulitanmu, saya katakan bagi saudara, mari kita belajar untuk memiliki firman di dalam hidup kita. Karena ingat, hanya firman yang bisa membuat saudara dan saya memiliki iman. Hanya firman yang bisa membuat saudara dan saya bisa merasakan, bisa mengalami janji-janji Tuhan, bisa melihat pertolongan Tuhan itu nyata di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kalau saudara orang Kristen tidak suka dengar firman Tuhan, bagaimana kau bisa keluar dari masalahmu? Kalau engkau orang Kristen tidak punya firman Tuhan, bagaimana kau bisa menang atas segala hal yang terjadi dalam hidupmu? Di tahun 2022 ini banyak hal yang akan kita alami. Mungkin kita akan berhadapan dengan berbagai macam sakit penyakit. Kita akan berhadapan dengan berbagai macam kekurangan-kekurangan. Saya katakan bagi saudara-saudara bisa melewati semuanya kalau engkau memiliki firman dalam hidupmu. Karena hanya firman itulah yang membuat engkau memiliki iman. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau kita tidak mendengarkan firman Kristus, bagaimana kita punya iman? Bagaimana iman itu bisa terjadi? Bagaimana kita katakan saya percaya, percayamu itu bisa terjadi? Itu tidak akan terjadi, saudara, kalau engkau tidak memiliki firman. Oleh karena itu, mari kita memiliki firman dalam hidup kita. Belajar dari kisah Musa membawa bangsa Israel. Ada firman, maka Musa bertindak. Firman itu terjadi di dalam perbuatan yang dilakukan oleh Musa. Nah, oleh karena itu saudara pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu apa masalahmu hari ini, saya tidak tahu apa yang sementara kau alami dalam perjalananmu hari ini, tapi saya katakan kalau engkau mau masalahmu selesai, kalau engkau mau persoalanmu selesai, kalau engkau mau hidupmu itu berkemenangan, ambil sikap, ambil keputusan, menyeberang ke sebelah, crossover dalam hidupmu. Artinya, ambil keputusan untuk engkau harus memiliki firman. Sehingga firman yang kau miliki itu akan menjadi kehidupanmu, dan firman itulah yang akan membuat engkau keluar dari masalah dan persoalan yang kau alami. Mungkin di tahun 2021 lalu kau punya banyak masalah, kau sudah memakai segala cara-caramu, apa yang kau pikirkan, apa yang kau inginkan, kau sudah memakai segala caramu, tetapi itu sia-sia, itu tidak membawa jalan keluar bagimu. Nah, tahun 2022, ambil keputusan, ambil firman dalam hidupmu. Dan firman itulah yang akan memberikan jalan keluar bagi saudara. Nah, oleh karena itu saudara pemirsa Klafos yang diberkati Tuhan, mari kita belajar di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, bangun kembali manusia roh kita. Manusia roh kita hanya bisa dibangun lewat firman-firman Tuhan. Ketika kita memiliki kehidupan manusia roh kita yang dewasa, maka kedewasaan itulah yang membuat kita bisa keluar dari setiap masalah dan persoalan yang kita alami. Kedewasaan itu terjadi sekali lagi hanya dengan memiliki firman di dalam kehidupan kita. Kalau bangsa Israel bisa terlepas karena ada perkataan firman, maka saya percaya perkataan firman yang saudara miliki itulah juga akan membuat engkau selesai dalam masalahmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan susah hati, jangan engkau menjadi kecil hati ketika hari ini masalahmu belum selesai, hari ini engkau punya kekurangan belum selesai. Teruslah hidupi firman dalam hidupmu, karena firman bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Disitulah pertolongan Tuhan akan kita lihat. Kalau pertolongan kuasanya itu nyata dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Engkau boleh singkapkan bagi setiap kami, baik hamba bahkan semua pemirsa Klafos. Ketika kami ada dalam masalah dan persoalan kami, firman-Mu mengatakan kepada kami, ketika kami memiliki firman-Mu, perkataan-Mu di dalam hidup kami, maka perkataan itu akan membawa kami, menolong kami, melepaskan kami dari setiap masalah persoalan yang kami alami. Oleh karena itu Bapa, biarlah apa yang kami dengar di hari ini, bukan saja kami dengar menyenangkan telinga kami, tetapi biarlah kami mengambil itu menjadi kehidupan kami. Sehingga ketika firman itu hidup di dalam hidup kami akan memiliki iman, dan iman itulah yang membuat kami akan berkemenangan, bisa bertindak di dalam percaya kami. Terima kasih banyak Bapa untuk firman-Mu. Berkati setiap pemirsa Klafos yang mendengarkan firman di hari ini. Biarlah mereka diberikan kelepasan, mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan kemampuan hikmat untuk keluar dari setiap masalah
dan persoalan yang mereka alami. Terima kasih banyak Bapa, kami percaya kuasa-Mu ada sampai sekarang, kami percaya pertolongan-Mu nyata sampai sekarang. Biarlah kami terus memiliki iman dan kami bisa melihat, mengalami apa yang telah Kau tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.